Sintayong panggil predator baru Timnas U23. Thailand bertekad balas dendam. Media Vietnam meremehkan persiapan Garuda Muda. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Persiapan kurang, media Vietnam meremehkan Timnas Indonesia U23. Timnas Indonesia U23 yang akan baru memulai pemusatan latihan jelang Piala AFF U23 turut mengundang perhatian media Vietnam sehadap Viet. Media tersebut menilai bahwa langkah yang diambil oleh Sintayong kali ini cukup aneh. Pasalnya dua rival Indonesia seperti Vietnam dan Thailand sudah bersiap sejak jauh hari. Sementara Sintayong sendiri dikenal gemar melakukan testing jangka panjang. Dua kandidat juara seperti Thailand dan Vietnam sudah aktif mempersiapkan diri jelang turnamen, sedangkan Indonesia sejauh ini melakukan langkah yang aneh. Mereka belum berkumpul dan belum memiliki rencana untuk kompetisi tersebut. Tulis Sehadap Viet. Media yang kerap mengkritik skuad Garuda itu juga meyakini bahwa Indonesia tak memiliki tekad di Piala AFF U23 2023. Kini menurut mereka hanya Thailand dan Vietnam lah yang akan bersaing untuk gelar juara. Selain juga cukup yakin dengan adanya kondisi ini malah semakin menguntungkan skuad The Golden Star Warrior. Vietnam yang berstatus sebagai juara bertahan diyakini bisa mempertahankan gelarnya kembali. Di lain sisi, Sintayong sendiri tidak diberatkan target juara pada gelaran tersebut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir lebih memilih untuk menyiapkan tim agar tampil maksimal di kualifikasi Piala Asia U23. Untuk itu, dengan para pemain yang telah dipanggil, Sintayong berharap dapat menemukan talenta baru tanah air yang memberikan warna baru dalam permainan skuad Garuda. Faktor Muhammad Ragil masuk skuad Timnas Indonesia U23. Pertama, debut di Liga 1. Meskipun usianya terhitung muda, Muhammad Ragil sudah berhasil mencatatkan debutnya di kompetisi kasta tertinggi Indonesia Liga 1 musim ini. Momen itu tepatnya terjadi ketika Bayangkara FC bertandang ke markas PSIS Semarang. Meskipun timnya kalah, Ragil sukses mencuri perhatian karena berhasil mencetak 1 gol ke gawang Baeza Jenar. 1 gol tersebut membuat namanya melambung. Sebab pemain asal Deli Serdang ini sukses mencatatkan namanya sebagai salah satu pesepak bola termuda yang mencetak gol di Liga 1. Kedua, postur ideal dan punya kecepatan. Sebagai seorang striker, tinggi badan Muhammad Ragil yang mencapai 185 cm tentu sangat menunjangnya untuk menghadapi duel-duel udara melawan bek lawan. Selain punya postur yang ideal, Ragil juga dikenal memiliki akselerasi dan kecepatan. Hal itu setidaknya sudah terlihat pada gol debutnya di Liga 1 bersama Bayangkara FC. Hal itulah yang bakal Sintayong andalkan untuk membongkar pertahanan lawan. Ketiga, jebolan Garuda Select. Muhammad Ragil tentu tak akan kesulitan untuk bersaing dengan para pemain muda di Piala AFF U23 2023. Sebab pemain berusia 18 tahun ini sudah pernah ditempa program Garuda Select di Eropa. Selama berada di Eropa, Muhammad Ragil yang dibina langsung oleh Dennis West dan Des Walker mendapatkan pengalaman dan kesempatan untuk bertanding melawan klub-klub elit di Inggris dan Italia. Tercatat Muhammad Ragil berhasil melesakkan 3 gol dari 5 pertandingan. Alami nasib serupa Timnas Indonesia U23, Thailand tegaskan balas dendam. Kabar panas menghampiri Timnas Indonesia U23 jelang Piala AFF U23 2023. Sebagaimana diketahui, guna menatap ajang tersebut, Sintayong telah memanggil beberapa pemain muda andalan di Liga 1. Hal tersebut sempat beredar melalui unggahan akun resmi PSSI meski akhirnya dihapus kembali. Pemusatan latihan Garuda Muda sendiri akan dimulai hari ini. Meski begitu, dikabarkan bahwa banyak klub tak rela melepas sang pemain ke Timnas U23 Indonesia.
Alasannya tenaga para pemain dibutuhkan klub dalam mengarungi laga lanjutan Liga 1 2023-2024. Selain itu, Piala AFF U23 2023 sendiri diketahui tak masuk agenda FIFA. Hal itulah yang akan menjadi kendala tersendiri bagi Sintayong. Kondisi yang dialami Sintayong ini pun tampaknya sama seperti pelatih timnas Thailand U23 Isara Sritaro. Dikutip dari media Thailand, Siam Sport, Isara Sritaro juga tak bisa memanggil pemain terbaiknya untuk membela skuad timnas Thailand U23 di Piala AFF U23 kali ini. Penyebabnya pun sama karena tenaga para pemain itu masih dibutuhkan oleh klub di tengah kompetisi liga yang masih berjalan di Thailand. Pihak klub juga enggan melepas pemainnya karena ajang Piala AFF U23 tidak masuk kalender FIFA. Meski begitu, Isara Sritaro tetap berambisi besar menatap Piala AFF U23 2023. Dia siap berjuang keras membawa timnas Thailand U23 membalaskan dendam kepada timnas Indonesia U23 dengan merebut gelar juara. Diketahui, Thailand harus menelan pil pahit kala bertemu Indonesia di SEA Games 2023 lalu. Mereka kalah dramatis di babak final dengan skor 2-5 dari timnas U23 Indonesia. Meski Thailand kekurangan banyak pilar dan kebanyakan pemain kurang pengalaman internasional, tapi saya yakin kekuatan yang ada sudah siap, ujar Sritaro. Timnas Indonesia U23 dan Thailand sendiri berpotensi bertemu di babak gugur. Pasalnya keduanya tergabung dalam grup berbeda di Piala AFF U23 kali ini.